وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين العلماء العاملين والمسلمين والمؤمنين ونقول ونقول وجميع من قبل المنقر من الحديث السلطان على شرف القرآن والسلام وعلمنا من شيخنا وعلم في هذا الكتاب وسنة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma minal man'uti wan na'ti ukil yajuyuhatu wa fin na'ti yaqil. Wa ma utawi lafal nyatane ma minal man'uti saking man'ut wan na'ti lan na'at ukila kang den weruhi apa ma aslinya itu wama ukila minal man'uti wan na'ti asalnya begitu. Wama utawi lafal ukila kang den kaweruhi apa ma nyatane ma minal man'uti saking man'ut wan na'ti lan na'at iku ya juyu wenang apa kabu buang ma wa fin na'ti lan ing dalem na'at yakilu sithik apa khatu asale wa yakilu fin na'ti asalnya begitu. Wama minal man'uti wan na'ti ukil yajuhatu, yakni ketika ada na'at atau man'ut sudah jelas yang dimaksud maka boleh membuang na'at atau man'ut. Boleh tahu-tahu ada apa itu tahu-tahu na'at tapi tidak ada man'ut, tahu-tahu ada man'ut na'atnya dibuang boleh kalau tapi sudah jelas. Tapi nanti akhir ada pun membuang na'at itu hukumnya sedih atau boleh. Ada man'ut kok na'atnya dibuang boleh. Qala syara ayajuyu tegese wenang apa khatul man'uti buang man'ut. Wa iqamatun natilan jenengake na'at nempatake na'at ya boleh. Maka mau ing dalem panggonane man'ut idadala ing dalem nalikane wis nuduhake alaihi ing atase khatful man'ut apa dalilun dalil boleh membuang man'ut dan menempatkan na'at di tempatnya man'ut ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu membuang man'ut. Jadi intinya man'ut boleh dibuang, terus na'at ditempatkan pada ditempatkan pada tempatnya man'ut asal ada dalil. Maksudnya sudah diketahui maksudnya dan jelas artinya. Itu boleh. Nahu qali iku sepadane dawuh Allah taala animal sabiqat an satemene kelakuan iku ikmal ngamalo sapa sira ngamal sabiqatin ing ini apa itu na'at maknanya dibuang ini. Sabiqatin ing pira-pira klambi kere kang sampurna. Sabiqatin ing pira-pira klambi kere kang sampurna. Niki aslinya kok sabiqatin maknane pira-pira sampurna. Lah maknanya klambi dibuang. Di sini masih memperlihatkan
naat tapi man'utnya dibuang. Ini biasa semacam ini. Ai duruan tegese pira-pira klambi kere sabigoten kang pira-pira sampurna, sabigoten kang pira-pira kang sampurna, lafaz sabigoten naat duruan man. Oh, duruan dibuang hanya tinggal semacam ini dulu. Wakadari kalawan kaya mengkono ya juyu yudafu den buang apa anatu naat idatan lain dan nalikane nudu akan ing atase khatunat apa dalilon dalil lakin au tetap ini khatu iku qalilun siti. Begitu juga boleh dibuang, yaitu membuang naat, menetapkan naatnya dibuang tapi man'utnya masih. Ini terbalik ini. Kalau tadi itu man'utnya dibuang ya, naatnya masih. Kalau sekarang man'utnya masih tapi naatnya dibuang. Lah semacam ini lakinnahu qalil. Lakinnahu tetap ini khalfun naat iku qalilun sithik. Lakinnahu tetap ini khalfun na'ti. Jadi kalau merujukan ya yuhdafun na'ti itu kalau pedomannya itu man roja domir ilal afal falaisa minar rijal. Barang siapa merujukan domir ke fi'il maka itu bukan orang yang bukan termasuk orang yang alim. Maka ketika ada domir kembali ke fi'il itu kan buat masdarnya. Yuhdafu kan fi'il ya kan. Nah masdarnya yuhdafu hadafa yahdufu dibuat hal hadafa terfa'u apa jadi masdarnya halfun ya, terus dimuduhkan dengan naktu berarti lakinau tetap ini halfun nakti ya, begitu. Tetapi buang naat semacam itu hukumnya qalil. Kalau membuang man'ut malah nak membuang naat hukumnya qalil. Gampang ini loh, naat itu sebagai ciri, termasuk ciri. Lah man'ut itu yang dikasih atau yang mempunyai ciri. Contoh, ciri-cirinya Kang Erjin punya jenggot, punya gudeg, iya kan? Mosok jaat teko apa gudekon gudeg, seperti sing teko Kang Erjin sing duweni. Lho, mosok kon gudeg ketok makane. Maka yang kalau membuang apa tadi? Man'ut itu malah banyak. Membuang man'ut naatnya masih. Tapi kalau membuang naat man'utnya masih hukumnya boleh. Ingat-ingat itu. Jadinya gimana? Membuang man'ut itu boleh dan banyak. Wa ma'minal man'uti wa nanti. Ya judul hal. Terus yang membuang naat tapi qalil hukumnya qalil, sayanya wa fitnati yaqilu. Kalau baca yaqilu juga yakil toh. Diqalla yaqilu. Qalla yaqilu. Qalla fi madi mudha'af yaqilu. Yes. Wa min aku setengah saking khalfun na'ti qalu ta'ala Allah ta'ala rupane qalu al-ana jita bil haqq. Nah, ini qalu padha ngucap sapa kaum Bani Israil al-ana jita kelawan ucapan al-ana jita maknane al-ana ing dalam saiki jita teko sapa sira Muhammad oleh teko bil haqqi kelawan go perkara kang hak. Nah terus di naati dibuang ayat terus ayat bil haqi al bayyin asalnya al bayyin itu sekang pertelo oleh ini naatnya dibuang man'utnya berupa lafal al haqi man'utnya berupa al bayyin dibuang. Wa qalu lan dawi Allah taala innahu laisa min ahli innahu sak temene Kan'an. Anak ini saudaranya siapa sih? Anaknya siapa Kan'an? Anaknya
anaknya Nabi Nuh, yang dia termasuk orang yang sombong enggak? Dia sombong gimana? Memamerkan kekuatan apa? Gunung, dia mengabaikan ajakan orang rumah. Wong sing mengabaikan ajakan orang tua di bakal tenggelam. Nanti kan ini ngomong itu ya, betul bener. Kowe pilih jadi kanan orang, Jangan mentang-mentang saya anaknya bapak-bapakku kiai kok. Wah, pokoknya saya pasti nanti jadi orang, jadi kiai. Lu jangan gitu. Kanan ki anak sapa? Nabi sapa? Nuh. Anak Nabi Nuh sing kelep kok. Mati wong anak iki iso. Mergo yo guru-guru diajak orang tua tidak dosa, dengarkan ajakan orang tua. Dengarkan ajakan orang tua. Nang mondok, nang ngaji. Anakku, kamu harus taat, kamu harus ikuti pada orang tua, taat pada Allah. Itu ikuti. Kalau kamu sama si muda bapak, itu masih jauh hidup saya. Besok aja tobatnya kalau sudah mendekati ajal. Trek-trekan belum sampai apa itu? Belum sampai datang apa? Dikira ajalmu masih lama. Kamu naik motor trek balik king, terus nabrak apa? Truk di depan. Mau jangan mentang-mentang masih muda ajakan orang tua ikuti. Itu yang sudah terlanjur kayak siapa? Kanan. Kepengen jadi kanan nggak? Enggak toh? Kepengen jadi siapa? Ismail diajak orang tua disuruh apa saja ikutan. Mau saya sembelih Ismail siap bapak? Siap. Kamu umpama mau disembelih, kalau kamu siap saya. Pengertian disembelih orang tua itu bukan zaman sekarang disembelih beneran, tapi apa? Disuruh berpikir riyadhah dalam artian belajar mengaji sampai tidak bisa menuruti hawa nafsunya. Kan di pondok kan begitu tuh. Mau serba kurang kalau di pondok itu bener nggak? Iya nggak? Sering saya katakan, kerokok aja kadang satu rokok diudut 2 orang, 3 orang, bahkan dimatikan nanti dinyalakan lagi, bener nggak? Itulah tirakatnya orang di pondok. Mula nanti arah ke wong tua di pondok ngurut. Wih kaya Nabi Ibrahim perintah karo Ismail akhirnya jadi apa? Jadi Nabi itu lah kanan, jadi tai. Itu coba, itulah buat pelajaran kita. Sejarah penting karena sejarah itu bisa apa memecut kita, memberi motivasi kita untuk ke depan. Jangan mengabaikan sejarah. Kang Udi ya, itu Kang Udi itu orang yang sudah kenyang dengan riyadhah. Jadi apa saja dia nggak makan sehari ya tenang aja dia. Tahu-tahu kering. Ngerti-ngerti kering kan diubah orang bukan kayak sentik. Yang jelas Yesus pedoman nak anut wong tua dadi kaya Ismail. Tirakate Ismail iki diperintah wong tua perintah sembelih manut. Pengen lek manut nggih mboten? Ucapan sembelih itu pengertian kita ambil pelajaran. Rekasane totane nyawa bener enggak? Ning pondok iku totane nyawa kan. Ngeleh Kang sapa sing ngajari? Kemudian Kang Sofi sapa jenengmu Kang? Sofi Allah apa Sofi to? Muhammad Sofi Al-Mahani. Jeneng kok akeh yang mbiyen aku duwe kanca jeneng sapa jeneng dua anak saking senengmu. Eko waladun rahmat katamso. Saya punya teman itu. Saking senangnya punya anak laki-laki, lama-lama enggak punya anak. Dinamakan apa?
langsung eko waladun rahmat katamso. Jeneng RT di kabeh. Nah ini jelas. Innahu laisa min ahlik. Innahu satemene kan aniku laisa ora napa kan ana iku min ahlika tetep saking keluarga ira. No, rasa sedih, kamu nggak usah menangis, no, nggak usah mikirkan anakmu Kan'an. Karena apa? Innahu laisa min ahlik. Kan'an itu bukan sebagian dari keluargamu. Pengertian keluarga ini tok, kalau begini tok, wah, Kan'an itu putra Nabi, no, masa Kan'an bukan anaknya, kan mikir, berarti menyimpan naat. Maksudnya gimana? Bukan termasuk keluargamu. An-najina, ini apa? Ai an-najina tegese boro-boro kang padha slamet kan anu. No, gak usah kamu tangisin, gak usah kamu panggil-panggil. Karena apa? An-an itu bukan sebagian dari keluargamu yang akan selamat. Kalau bukan sebagian dari keluargamu, belum jelas. Bukan anak putranya Nabi Nuh kok. Masa Nabi Nuh digitukan? Ya kan ini kan kaul Allah. Wahyu dari Allah kepada Nabi Nuh. Nuh, kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah manggil Kan'an. Kan'an itu bukan keluargamu. Kira-kira Nuh gimana? Masa itu anak saya Gusti? Itu anak saya, masa bukan keluarga saya? Maksudnya bukan sebagian dari keluargamu yang akan selamat. Akhirnya tenggelam. Walaupun dia naik gunung sampai tinggi tetap tenggelam. Nah inilah bahasanya kalau kita terjemahkan dengan makna sekarang, bukan nafsi, bukan memberi hukum tersendiri. Bisa kita artikan ke sini. Orang kalau tidak ikut dengan orang tua, walaupun dia punya kedudukan tinggi, lah ini kan gunung tinggi kan, tetap dia akan tenggelam. Mentang-mentang punya jabatan tinggi, baru RT aja kita gitu. Pak, sini kerja bakti, saya RT Pak. Kamu kan kaum saya. Baru tingkat RT orang tuanya sudah disuruh kerja bakti. Mestinya gimana? Bapak, saya ganti kerjaan Bapak nggak usah kerja, nanti saya yang mengganti pekerjaan, saya carikan orang lain bekerja mengganti Bapak. Begitu. Mentang-mentang jadi baru RT aja bapaknya sudah suruh kerja. Kecuali kalau memang bapaknya ikut sendiri nggak apa-apa. Bapaknya baru sakit, Bapak kamu malu-maluin orang tua saya diangkat jadi RT, malu. Keluarga saya nggak ikut kerja bakti. Bapak itu udah tua bangka, nggak ikut anak muda. Memodar ya. Itu baru tingkat RT, sudah kayak begitu. Lebih-lebih nanti kalau sudah tingkat bupati, jangan mentang-mentang kamu punya jabatan tinggi itu orang tua kamu abaikan. Kualat loh kamu. Contohnya siapa ini? Kan naik gunung tinggi tapi akhirnya dia punya keyakinan bahwa dia nanti naik gunung tinggi banjir gak akan sampai sana. Orang pun sama, saya punya jabatan tinggi, gak bakalan saya akan jadi bangkrut. Saya punya harta banyak, gak bakalan kiri. Kamu ingat gak kemarin subuh itu di Depet itu? Apa nyangka rumah dia tidur di rumah, tenang-tenang, tokonya itu kebakaran. Sudah jalan aja itu Depet. Itu ruginya berapa tuh? Puluhan juta ya. Padahal tidur di rumah. Mungkin tadinya jualan apa-apa buat modal di situ habis. Ya, coba bayangkan. Mau sombong apa yang mau disombongkan? Saya jangan macam-macam ngomong. Dari orang tua harus mengikuti ya. Di pondok itu rialat, jajan terus. Setiap matamu melek pasti makan, pasti jajan. Setiap saya lihat kamu pasti di warung. Warung terus di pondok itu rialat, riaduh tidak harus puasa, rialat tidak harus puasa, menjauhi hawa nafsu, jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Saya pernah mendengar sejarah itu. Sejarah siapa itu?
kalau nggak salah itu ulama Jawa Timur. Saat itu dia itu sehingga sampai sekarang tuh pondoknya jadi ribuan santrinya itu. Dia makan itu setiap makan bukan karena nafsunya. Itu benar. Zaman dulu pernah dia silaturahim ke tempat seseorang, ke tempat temannya. Yang saat itu kan dia kan senangnya kan apa itu? Senangnya itu kalau nggak salah sate. Mestinya dia tuh dibikinkan sate, tapi saat itu tidak dikasih sate. Pada enaknya dia mau ingin makan sate, tapi tidak dikasih sate. Terus suatu saat dia datang lagi ke temannya, malah dikasih sate, dia nggak dimakan. Kan Mas, ini kamu kan senang sate. Dulu kan saya belum bisa membelikan sate. Ini saya punya sate nggak kamu makan. Saya saat ini baru senang sate. Maka saya makan apa yang tidak saya senangi. Malah pilih sambal terong. Nah, ketika nanti kok ini sambal terong, ya jangan sampai kamu lauk sambal. Kira-kira latihan kayak begitu bisa nggak kamu? Nah, ketika ingin megang HP, kamu gantian megang di kitab. Tapi ketika ingin megang kitab, jangan megang HP. Bisa nggak kira-kira kayak begitu? Nah, inilah kita latih dengan sedikit, jangan sampai terlalu mengikuti hawa nafsu. Kurangi dikit-dikit dari sekarang, dari di pesantren. Kalau kamu mengikuti hawa nafsumu terus, ya udah nanti kamu nggak bisa megang hawa nafsumu sampai rumah tangga. Bisa nggak? Potong kamu besok aja wajawang mana ya? Mulai sekarang ya harus bisa sedikit menjadi juga. Kalau ingin tidur jangan diikuti tidur. Kalau nggak mau tidur ditidurkan. Jangan kalau habis subuh, habis ngaji langsung tidur, dipanggil baru tak bangun. Mulai sekarang lah nafsu dipekat, dikurangi sidik-sidik, jangan terlalu mau ikuti. Ingin makan, dicoba tidak makan. Tapi kalau sudah nggak mau makan, baru lorong malah gitu. Ini kita bisa mengambil pelajaran. Setinggi apapun pangkat derajatmu, tetap kamu harus mengikuti ajakan orang tua. Pengertian orang tua di sini bisa orang tua asli, orang tua jasadmu, berarti bapak ibumu, atau abu rohmu, atau guru-guru. Insya Allah akan selamat. Jangan mentang-mentang jadi ustadz, mulai mondok kitabnya udah banyak, kitabnya Mu'ayyid kitab Binjukro, semua kitab, wah awet. Tanpa melihat, enak, memahami kitabnya enak, langsung gurunya diabaikan. Walah, kurang barokah, bener itu. Nggak bakal barokah, tenang, tersandung-sandung kamu nanti. Walaupun guru dulunya mengajar abatasa, itu gurumu, harus kamu hargai. Sekarang enggak, yang paling dihargai adalah guru yang paling terakhir, karena merasa dia pandai bisa membaca kitab itu guru itu. Yang dulu dari abasa udah diabaikan, bahkan malah menjadi musuh. Banyak sekarang, maka ilmunya kurang manfaat, kurang barokah. Menunggang ngerjen gurumu dulu yang pertama kali mengajar kamu itu harus kamu hargai. Jangan hanya gurumu demak tok, gurumu mengajarkan dulu ketika besok kamu keluarga, punya istri, punya anak. Terutama yang kamu sowani itu adalah guru-guru dari
mengajar kamu abata itu, terus kemudian jumnya wal rafi arba'atu alamatin wal nasbi khamsatu alamatin dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru guru-guru umriti, terus guru alfiyah. Intinya jangan sampai gurumu dari nol sampai dari A sampai Z kamu abaikan. Paham ya? Setinggi apapun derajatmu. Ini. Karena waktu diajak bapaknya kan nggak mau. Dia apa jawabnya? Tenang bapak, itu gunung tinggi, saya naik ke sana nggak apa-apa. Beres, kamu nggak usah khawatir bapak. Sudah kamu naik apa itu, naik perahu aja. Nggak usah mengkhawatirkan saya. Sombongnya itu, saya nggak boleh sombong saya. Ya. Kesombongan itu akan mencelakakan kamu. Paham? Berarti intinya naat mangkut boleh buang naatnya boleh, buang matmunya boleh. Tapi yang langka itu buang yang banyak membuang dua-duanya boleh. Tapi yang banyak itu adalah membuang. Paham ya? Atau babu tauhid itu tauhid kono bab nerangake tauhid. Atau gitu tauhid itu nerangake tauhid ya boleh, atau gitu babu tauhid al-bab at-tauhid. Atau gitu tauhid itu nerangake tauhid bin nafsi au bil ainil isma ukida ma'adhamirin tabaqal mu'akkada wa juma'uma bi'afulen intabi'a malaysa wahidan takun mutaba'a bin nafsi kelawan lafal nafsu au bil aini uta kelawan lafal al aini alismu tawi isim iku kita bisa tentau kita apa isim asale alismu ukida bin nafsi au bil ain asale ngono ma dhamire ning dalam sartane dhamir tobako kang maca ki apa dhamir tobako kang maca ki apa dhamir maca ki almu akada ing isim kang tentau kiti. Yani isim bisa ditauhidi dengan lafal nafsun atau ain yang bersama dengan domir, yang domir itu cocok dengan mu'akkad. Harus cocok. Kalau mu'akkadnya tasnya, domirnya wajib. Kalau mu'akkadnya mu'annas, domirnya wajib. Kalau mu'akkadnya jamak, domirnya wajib. Sing tasnya contohnya masing jamak contohnya kalau diganti dengan nafsu berarti nafsuhu jamaknya nafsu. Kalau jamak tapi muannas berarti nafsu gun. Wa jamalan ngumpulna sapa sira huma ing nafsu lan ainun bi'afulin kelawan anut wajan afulin tapi alamun anut apa nafsun lan ainun anut maing lafal laisa kang ora ana apa mak ora niku wahidan kang mufrad. Nak kowe ngono ya takun mongko ana sapa sira niku mutabaan wong kang ana iku mutabaan wong kang denut iku mutabaan wong kang denut kala syariat tauhid tauhid iku kismani ana rong bagian akadu mate salah siji ne kismani ku tauhid Allah diu kang bangsa lafal tauhid ada dua, ada tauhid lafzi ada tauhid manawi. Tauhid lafzi mengulang lafal dong itu jahat. Siapa yang datang? Jahat. Siapa? Jahat. Nah, itu namanya tauhid lafzi. Kamu kan sering begitu kan? Ya kan? Mengulang ucapan itu kan sering kan? Nah, itu namanya tauhid. Wasayati lan bakal teko apa tauhid lafzi wasani te kang kaping pindho iku tauhid al maknawi kang bangsa maknawi. Yang kedua tauhid maknawi.
Bahwa utawi taukid maknawi iku ala turbeni tetep ing atase rong perna akaduma te salah sijine turbeni iku ma perkara ya bau kang ilangake apa mangilangke tawahuma mudhafin ing salah dugaan itu salah ciptane isim kang den mudhafake tawahuma mudhafin ing salah dugane mudhaf ila muakati maring muakat wa taima ya fa'u tawahuma mudhafin iku muradu perkara kang den karepake biadane peteni kelawan iki labet loro walau aniku tetap keduwe mayar fa'u tawahuma mudhafin labdoni utawi lafal loro an nafsu ya lafal an nafsu wal ainu lan lafal al ainu wa dzalika utawi penjelasan mengkono-mengkono mayar fa'u tawahuma mudhafin iku nakuja yaitu nafsu sepadane lafal ja yaitu nafsu ja teko sapa itu jet nafsu yo awak dhewe ne ya teko sama siapa sendirian ya datang sendirian itu maksudnya kadang-kadang ya sudah datang lah kalau hanya perkataan ya datang berarti kan bisa sendiri bisa banyak orang contoh kayaknya itu ada pengajian yang sudah datang itu Pak yang sudah datang nggak mungkin Paknya sendirian benar nggak? Nah makanya ada lafal nafsu itu tujuannya jahit datang itu sendiri karena kata-kata jahit datang itu bisa juga sendirian bisa juga berdua bisa juga banyak teman maka ditaukiti dengan lafal nafsu jahit datang sendirian dengan sendirinya jahit datang sendirian fa nafsu mongko lafal nafsu iku taukidun naukiti li jaitin maring lafal jaitin wa utawi lafal nafsu niku yarfa'u ngilangake apa lafal nafsun ngilangake tawahuma ayyaku ing salah duga utawa salah saiki iki mendugaan salah menduga ya boleh tawahuma ayakuna dugaan yen to ana tawahuma ayakuna dugaan yen to ana apa takdiru kira-kirane ana iku ja khobaru zaitin lafal ja khobaru zaitin ja teko apa khobaru zaitin beritane Zaid au rasulu utawa utusane Zaid. Kalau hanya ucapan Zaid datang itu bisa juga kategori Zaid datang sendirian Zaid yang datang itu ceritanya atau kabarnya Zaid atau yang datang itu utusannya ya macam maka diketahui dengan lafal nafsu maka dari kelawan kaya iki ja'a khobarul yatim ja'a zaitun ainuhu utawi jese maka dari kalan iku kaya mengkono ja'a zaitun nafsu ja'a zaitun ainuhu utawi lafal ja'a zaitun ainuhu manane ja teko sapa zaitun Zaid ainuhu ya awak dhewe ne Zaid wala budalan wajib apa min idhafatin nafsi mudhafati lafal nafsu awil ainu talab awil aini utawa mudhafake lafal aini wajib lafal nafsun dan ainun dimudhafkan juga pada siapa ila dhamirin maring dhamir sing ananing dhamir mutabi ku kan aja ke apa dhamir aja ke muakadae muakad lafal nafsu dan ainun wajib dimudhafkan pada dhamir yang cocok dengan muakad. Nah jaitun niku sepadane contoh jaitun manane jata kok sapa itu jait nafsu yo awak dhewe ne ya. Nah lafal nafsu dimudhafkan dengan dhamir berupa hu ini mufrad mudzakkar karena muakalnya berupa jait yaitu itu mufrad mudzakkar au ainu utawa lafal ainu wa hindun nafsuha ya ini yaitu muannas maka nafsun dimudhafkan dengan dhamir yang nafsuha. Kalau hindun ini menjadi nama laki-laki perempuan loh. Adapun kalau hindun menjadi nama laki-laki ya hindun nafsu kalau nanti ada lafal ja'a hindun ya ini tinggalkan
Ja'a Hindu Hindu. Ketika lafal Hindun ini menjadi nama laki-laki, menjadi isim ghairu munsharif. Ingat ini. Lafal Hindun kok menjadi nama laki-laki berarti isim ghairu munsharif. Lah ciri-cirinya gimana lagi? Nafsuhu. Kemudian fi'ilnya juga ja'a. Kalau ja'a kok Hindu. Kalau ja'a kok Hindu berarti Hindu laki-laki. Ja'a Hindu nafsuhu begitu. Awain wa utawa dhewe ne Hindu tumain kanan nuli lamun ana apa muakadu lafal kang den tau kitibi maklawan nafsu lan ainun. Ana iku musannan tasnya majmu'an jama'. Ya jama' ta mongko jama' sapa sira huma ing bismillahirrahmanirrahim ing nafsulan ainun dijama' kala misali afulin ing atase pira-pira sepadane wajan afulin. Kalau ini muakadnya kok jamak maka lafal ainun dan nafsun dibuat ikut wajan afulu. Tidak kok nafsuhum tidak, tapi diikut wajan afulu menjadi ja'a zaidani anfusuhu. Nafsun diikutkan wajan afulu mana ja'a teko sapa zaidani ya loro anfusuhuma su. Ini anfusu ya, jangan anfusal. Anfusu karena ini tauhid. Anfusuhuma ya wa dewene zaidani au ayunuhuma wal hindani anfusuhuma au ayunuhuma wa zaituna anfusuhum au ayunuhum wal hindatu lan teko sapa rabidun anfusuhunna ya wa dewene hindatun au ayuhunna. Nah ini jadi ketika taukidnya ya ketika ada taukid pakai lafal nafsu untuk ainun, sementara muakkadnya itu jamak berarti lafal ainun anfusun ikut wajan wa kulanil kul fi sumuli wa kilta jami'an bil dhamiri musula